wabarakatuh. Saya Ulfa Maftaqul Zanah dari kelas PGMII NIM 203190308 akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan juga interaksi kita dalam berbagai situasi, tetapi berbeda dengan penggunaan istilah kepribadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, psikologi memandang kepribadian merupakan bidang studi yang empiris atau sumber pengetahuan yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Jadi bukan sebagai dasar untuk pelabelan saja atau penilaian baik dan buruknya saja. Nah, studi ini sangat kompleks atau saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, maksud utama bidang studi ini adalah untuk mengetahui pola tingkah manusia dan juga tingkah laku manusia, tidak hanya proses penalaran yang membentuk kesimpulan saja secara umum melalui suatu kejadian, namun lebih dari itu, untuk mengetahui sejauh mana sih seseorang itu berbeda dari yang lainnya atau sejauh mana manusia itu unik. Dengan demikian, kepribadian itu merupakan suatu kajian ilmu tentang individual differences atau dilihat dari prosesnya, caranya, perbuatan membedakan atau pembedaan. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangnya. Contoh, tidak mudah untuk menentukan hubungan sebab dan akibat sebuah perilaku dengan penyebab-penyebabnya. Nah, dalam situasi berbeda penyebabnya sama dan itu bisa menimbulkan reaksi atau respon yang berbeda juga. Kemudian, perilaku tidak selalu mencerminkan keadaan dalam diri individu yang sebenarnya. Nah, uniknya kita memahami kepribadian itu ya seperti ini. Kadang-kadang kepribadian seseorang itu juga misterius. Nah, perilaku seseorang itu disadari dalam hidup tersebut atau oleh individu tersebut dan penyebabnya pun tidak bisa dikendalikan. Adapun beberapa dorongan, salah satunya yaitu dorongan yang tidak kita sadari. Ini juga bisa menjadikan kepribadian kita adalah bagian dari hal-hal yang tidak kita ketahui atau yang tidak kita sadari. Dengan demikian, penelitian ini telah mengalami kemajuan yang digunakan juga semakin berkembang dalam masa sekarang ini. Nah, definisi kepribadian. Menurut George Herbert Mead, kepribadian adalah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Sedangkan menurut Roychek and Warren, kepribadian adalah sebagai kelompok faktor-faktor psikologis, biologis, dan sosiologis yang didasari dengan perilaku individu itu sendiri. Sedangkan menurut M.A.W. Brower, kepribadian merupakan corak tingkah laku sosial individu, yaitu meliputi keinginan, opini, dan kekuatan serta perilaku-perilaku sosial. Selanjutnya, mengapa sih kita mengkaji tentang kepribadian? Memang manusia memiliki dua ciri-ciri, yaitu sebagai manusia yang unik dan manusia yang kompleks. Manusia yang unik yaitu melibatkan berbagai aspek, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, dan sosial, atau saling berinteraksi dan bersifat dinamis. Sedangkan manusia yang bersifat kompleks yaitu terdapat perbedaan individu antara manusia dan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karakteristik kepribadian ada tiga, yaitu kepribadian menggambarkan perbedaan individu. Yang kedua, yaitu kepribadian menunjukkan konsistensi dan berlangsung lama. Yang ketiga, yaitu kepribadian dapat berubah-ubah atau bersifat dinamis. Batasan kepribadian menurut Allport. Yang pertama, watak dan kepribadian adalah sama, tapi juga kadang-kadang bisa berbeda. Yang kedua, yaitu watak digunakan untuk memberi penilaian tentang perangai atau perbuatan manusia berdasarkan norma-norma masyarakat. Yang ketiga, kepribadian lebih cenderung memberikan gambaran apa adanya
apa adanya dari kepribadian seseorang tersebut. Yang terakhir yaitu kepribadian merupakan organisasi yang dinamis atau dapat berubah-ubah yang ada pada individu, di mana terdapat beberapa sistem psikofisik yang menentukan perilaku dan berpikir individu. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa kepribadian merupakan kepribadian yang memiliki keunikan atau kekhasan yang memiliki perbedaan antara seseorang yang satu dengan seseorang yang lainnya. Yang kedua, kepribadian memiliki style atau gaya untuk berpikir dan berperilaku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan yang berbeda-beda. Yang ketiga, yaitu kepribadian memiliki fungsi adaptasi atau menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan yang baru atau lingkungan yang selama ini mereka tinggali. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.